nih? Hari ini kita mau buat apa? Buat iseng-isengan aja. Itu apa itu? Krep rangun. Krep? Rangun. Rangun. Nah, jadi dia Ini dari wonton skin. wonton Buat skin. wonton, kulit pangsit lah. Pangsit ya. Bahasa Indonesia. Jadi kita masukin Gampang. gampang. Nah, isinya ada kepiting, udang, terus tentunya dikasih bumbu ya, lada garam, terus ada pakai sayuran. Ini kayaknya menu ini bisa untuk Apa tuh? di tempat lounge. Ya, kebetulan aku ada ya kayak tempat gaul anak muda sekarang yang lagi senang ngumpul, tapi tempat gaul tapi suka olahraga, jadi namanya Pongmi. Oh. Nah, di tapi situ takutnya ini loh. kan banyak menu-menu yang memang harusnya kan yang buat cemilan-cemilan, yang buat santai-santai. Iya, gitu. ini benar bisa nih, benar, salah satu ya kan, salah satu menu yang cocok banget nih. Tapi ini buat banyak inspirasi. cream cheese-nya nggak apa-apa. Itu kan tempat olahraga. Olahraga kan nggak harus Sehat apa istilahnya, makanannya nggak harus yang semuanya sehat. Karena ini sebenarnya olahraga memang yang ya kalau mereka pada kumpul rata-rata kan pada ngobrol sama teman-teman, tapi nggak semuanya diet gitu. Jadi ya harus kita mix juga. Gitu ya. Mm-mm. Nah, kebetulan nih, jadi di sini kita buat krep rangun, terus satu lagi sekedar buat crostini ya. Crostini itu kan jadi sebenarnya French baguette, yang biasa French bread yang panjang itu. Kita potong tipis-tipis, Ya. terus kita kuas lumasi dengan sedikit olive oil, Ya. lalu kita panggang, kita bake, jadinya dia keras gitu. Iya. Ya, nanti tinggal di topping. Di topping. Terus cara bikin isinya tuh gimana? Iya, tadi itu jadi campur daging kepiting, ya. Jadi daging kepiting terus Daging kepiting pakai sour cream sedikit, terus kita pakai yang banyak itu adalah cream cheese-nya. cream cheese-nya. Nah. Apa aja tuh? Maksudnya dari Cream cheese biasanya harus dari- cream cheese, nggak harus boleh cream cheese. cheese, Nggak, nggak oke. boleh, Nggak boleh harus cheese yang cream lain, cheese. oke. Jangan cheese beneran. Iya. Cream cheese ya. Nah, ini juga udah nih tomat tadi saya panggang. Bentar. Oh, wangi banget. Ini simple ya, jadi dia cuma cherry tomato, tomat cherry, kita bake. Cukup sampai dikasih olive oil dulu, lada garam, di bake cukup sampai seperti itu aja. Ya, jadi Udah wangi banget. Udah setengah ya. doang. Sedikit ke ya ke Udah caramelize ya. betul. Sep. Tunggu Nah, aja ini nih. satu lagi aja lah, cukup biar pengen. Oke. Terus berapa sering ke tempatnya itu? Olahraga di situ juga? Enggak, aku kan kebetulan punya studio Zumba. Beda lagi ini. Beda. tempatnya. Jadi saya punya lapangan basket itu ada namanya Hoops Arena. Di situ sekalian ada studio saya. Jadi kita ada dua. Jadi sini satu studio Zumba, sebelahnya lapangan basket. Ini masukin kulkas bentar ya. Oke. Tadi udah ada dua di sini juga. Nah, kalau yang Gitu. itu mah simple nanti. Chef, apa sih olahraganya? Saya? Saya sebenarnya Jangan-jangan suka Zumba juga. saya jujur Yeay. saya jujur nggak tahu Zumba itu seperti apa. Aduh, gimana Tapi sih, Chef? pernah dengar kurang lebih tahu lah. Tapi Zumba itu lagi happening di seluruh dunia, saya bukan Indonesia doang. saya tanya dulu kayak gitu buat laki Taibo dulu. Oh, Taibo. Taibo udah lama, Chef. Iya, benar. Udah lama itu. Capoeira sekarang juga capoeira tahu dong. Tahu, tapi kan itu kan lebih ke bela dirinya. Bela diri kan. Nah, Zumba ya sosok lah, tapi tidak ada bela dirinya, jadi lebih ke dance, Latin dance ya, 70% Latinnya sama fitness. Cowok juga, cewek-cowok, itu bukan hanya buat perempuan, tapi cowok juga gitu. bisa ikut. Ada cowok gitu. Banyak. Berarti pakai spandex gitu dong. Enggak lah. Loh. Yeay. Lah, bener. Oh Ya, iya, apa? gini. Loh,
Bener dong. Kalau olahraga ya pastinya namanya. Ya enggak, maksudnya cowok-cowok itu pakai spandex itu loh. Waduh. Enggak gue banget ini gue kacau. Bener itu enggak. Wah, pembunuhan karakter itu langsung. Kalau kostum yang penting nyaman aja, yang penting nyaman. Tapi jangan salah loh, saya kan paling suka rock band, 80s band atau early 90s kan mereka itu semua sebenarnya pakai spandex tuh. Motley Crue, Guns N' Roses. Ya iya sih memang. Kalau olahraganya apa, Chef? Saya? Apa ya? Nge-gym saya jarang. Jarang ya? Nge-gym iya, tapi jarang angkat-angkat gitu sebenarnya sih. Jadi lebih sering yang tanpa pakai yoga. Yoga. Kelihatan sih badannya. Kenapa? Ya kalau cowok rata-rata biasanya tuh olahraganya kalau misalnya dia sport banget ya antara nge-gym ya pastinya otot-ototan. Chef kelihatannya memang kan dia kan suka masak, biasanya kalau suka masak kan berarti suka makan, berarti tapi bisa jaga badan dia biar tetap kurus dan langsing ya. Saya tadi udah tebak pasti yoga. Kelihatannya anak yoga ya. Ya yoga tapi juga dia bagus buat pernapasan juga, terus stretching buat badan ya, lenturin badan kan. Betul. Saya boleh nggak sih? Boleh kalau mau, silakan. Pengen tahu nih, kan biar bisa di rumah kadang-kadang seininya aja. Jadi dia buat rasa itu ricotta cheese. Cukup segini ya? Cukup. Jadi sekarang naruh si ininya, tomatnya 2 di ujung, ada daun dill, ada basil. Apalagi tadi ini ya? Daun dill. Iya. Terus nanti kita pakai ini sedikit di antara 2 tomat gitu aja. Sausnya. Sedikit. Gitu. Mantap. Boleh. Lumayan lah. Dulu, jadi waktu awalnya kuliahnya dulu apa? Teknik perminyakan. Teknik perminyakan, kenapa jadi kesini ya? Kan sama tuh mainan minyak sampai hari ini masih kan. Pertama kali bisa pengen Zumba gimana? Awalnya ya mungkin karena memang di dunia olahraga, maksudnya di dunia senam kan memang apa yang lagi tren nih di luar negeri nih. Tiba-tiba ada ngomongin Zumba, apa sih Zumba? Udah akhirnya saya buka di Google, terus ngelihat ternyata gerakannya juga asik. Ya udah, akhirnya nyari di mana ada pembukaan apa sih istilahnya kayak training untuk instruktur. Kebetulan lagi ada di Amerika, ya udah saya datangin ke sana. Semua sudah dipersiapkan sama ada Zumba Sentau, dia ada properti bangku sama Zumba toning, properti dumbbell. Zumba. Seperti dance, semacam kayak apa ya? Jadi pakai alat-alat gitu. Ada alatnya, ada alat bantu, tapi ada juga yang nggak pakai, jadi tertentu. Misalnya kita mau ambil kelas, saya mau ikut Zumba Sentau karena saya pengen ngencengin paha, saya ngencengin perut, ngencengin bokong misalnya. Ya udah dia ngambil Zumba Sentau kelasnya. Tapi tiba-tiba saya mau kardionya banyak biar kurus, biar lemak-lemaknya hilang ya apa segala macam. Oke, dia ngambil Zumba Fitness. Terus latihannya 1 jam. 1 jam minimal berapa kalori berkurang? 500 kalori. Nah, 500 kalori sampai 800 kalori. Itulah Zumba. Jadi jatuhnya seperti dance ya? Seperti dance. Waduh. Boleh tuh asisten masak saya ajarin. Langsung ini kurang lebih seperti itu. Ya, ini nanti sengaja saya kasih kosong dulu buat nanti hiasan. Ini tinggal nunggu panas ya? Ini udah panas nih kayaknya. Ya ini jadi langsung aja kita goreng. Ini ada beberapa yang bentuknya kayak orang-orang kurang beruntung gitu ya. Dia gelembung-gelembung. Bagus ya. Kayak gini. Apa-apa lah. Apa-apa lah, nanti kita pilih aja. Saya juga latihan ini jujur. Iya. Saya udah lama nggak buat ini. Jadi udah lupa lagi atau mulai lagi nih. Kasihan sama Lisanya gitu, dapetnya yang menu percobaan kali ini. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi belajar masak dari dulu, dari kapan sih kok suka masak? Sebenarnya nggak suka sih, kebutuhan hidup aja sih. Enggak, jadi belajar langsung dari kerja, dari tukang potong-potong, tukang cuci piring gitu-gitu. Jadi ya. Terus ya mulai dari situ mulai suka, akhirnya di train sama chef-chef gitu. Ya mulai dari bekerja di restoran. Udah berapa tahun tuh total
sekarang? 97 akhir. Wah, ini gendut. Padahal dulu saya juga ini loh, sempat kuliah di perhotelan. Oh ya? Iya. Di perhotelan mana? Dulu APT. Oh, Trisakti. Trisakti tahun 94. Angkatan 94? Iya. Buset, tuan saya dong. Hah? Masa sih? Serius angkatan 94? Iya, serius angkatan 94. Saya minyak 93 soalnya. 93? Minyak? Minyak? Dulu. Dulu, kenapa dulu? Dulu, jadi waktu awalnya kuliahnya dulu apa? Minyak, teknik perminyakan. Teknik perminyakan, kenapa jadi kesini ya? Hah? Kan sama tuh mainan minyak sampai hari ini. Masih ya. Dulu belajar masak juga ya, namanya di perhotelan pasti lah ke dapur. Ada tata boganya gitu kan? Tata boga. Terusan, tapi nggak lama, saya hanya 2 semester saya pindah ke IKJ ya. Oh IKJ? Pindah ke IKJ. Kenapa gitu? Tari, saya ambil fakultas tari. Jatuhnya seni kesenian tari. Ya? Jadi memang karena jiwanya udah di situ, ya udah. Mau dicoba nggak yang gagal, yang agak coklat? Gagal cobain dulu. Silakan. Dicoba. Kurang apa? Kalau kurang banyak jangan. Enak chef. Enggak enak kok. Langsung baru gitu udah enak aja. Beneran? Biasanya nih ininya kan nggak ada rasa, ini ada rasanya. Ini salahnya tadi ada kekurangannya tadi. Apa? Kepitingnya terlalu yang serabut. Hah? Serabut. Yang serat daging yang udah serabut gitu loh. Seharusnya kita yang lebih chunky. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gampang dong kalau chefnya nggak ikut. Ikut lagi. Ini aku pengen singkirin dulu ya. Ini jadi kalau ini namanya jadi roasted tomato. Nih sini. Bantuin deh. Sip, thank you. Semua nih. Iya dong. Ini biar bisa diangkat sama aku ini. Iya. Tapi bener ya ikut Zumba itu bisa gesit ya. Hey. Itu yang penting tuh. Pastinya. Untuk kerja di kitchen tuh penting tuh. Pastinya stres hilang. Orang seru banget kalau udah di kelas nih. Oke, ini kita sisihin dulu. Hilangin stres. Cuman ya saya punya member berbagai macam dari yang 110 kilo. Perempuan tingginya 160, beratnya 110. Dia ikut Zumba udah 3 bulan, turun 35 kilo. Ya, 3 bulan 35 kilo? 35 kilo dalam waktu hampir 4 bulan lah. 4 bulan dia jaga pola makan tapi ya, jaga pola makan. Terus ikut Zumbanya hampir setiap hari. Tadi waktu datang ke sini sempat lihat asisten masak saya nggak? Sempet sih kurus-kurus. Ada kan, tapi ya. Kurus-kurus, tapi itu kalau udah kurus-kurus kayak gitu, tapi supaya ikut Zumba. Kayaknya harus digesitin lagi. Iya, itu dia, makanya ikut Zumba bisa gesit nggak? Bisa. Harusnya sih langsung betep bisa, cuman harus memang dikasih gerakan-gerakan soalnya saya aja. malu gitu, kan ada pepatah yang namanya legacy, itu kan legacy itu adalah apa yang kita wariskan ke anak didik atau anak. Itu anak, jadi anak didik, apa yang kita achieve gitu, sesuatu yang positif ya, achieve itu. Ya sama aja sih sebenarnya. Iya, intinya makanya itu Lisa aja tahu kan. Iya, dia yang sering di kitchen aja kayaknya cengok aja gitu terus. Nganga aja terus gitu. Tapi dari tadi sih ngeliatnya kalau dari badannya kurus ya, kayaknya memang apa jangan-jangan makannya kurang kali. Makannya kurang? Gizinya kurang. Padahal nah, kalau gizi kurang rata-rata biasanya otaknya belum nyampe gitu loh. Lama gitu, disuruh apa lama gitu, lamban gitu tuh kan. Ya. Ada yang harus tanggung jawabkan. Nah, ya kan setidaknya ada sesuatu kayak kalori untuk nambah kalori yang buat bisa dibakar lah. Iya. Gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya pikir sih selain gizi, ya, saya udah kurus kayak gitu ya. Tapi gerakannya masih lambat-lambat gitu kayaknya sih ini. Apa itu bawaan? Kurang oksigen di otaknya kayaknya. Dengan artinya kurang tidur gitu. Malamnya bandel ngapain aja. Itu gitu. benar tuh. Mestinya jadi patokan juga. Jadi kalau kita udah kalau udah kerjanya begini, urusan masak, konsentrasi penuh, berarti makanan dan tidur yang cukup, jangan sampai kelupaan, harus dibalance. Gitu. Betul, istirahat ya. Istirahat. Aduh, Madam baru pulang dari Prancis dia. Serius, sempat kerja di Prancis?
Kan ngomong Chef, aja. saya mau nanya kan kalau udah biasa masak gini nggak pernah pengen punya restoran apa? Pengen banget. Terus, saya lagi apa nih planning ke depannya? planning ke depannya ya. Maksudnya obsesinya. Obsesi, memang kalau saya kan memang dari dulu aslinya memang dari orang kitchen, orang di belakang layar gitu loh. Jadi yang ada sekarang di TV apa segala macam itu ya bersyukurlah gitu ya. Cuman tetap aja, artinya emang asli chef, running professional kitchen. Cuman sekarang lagi nyari location, saya lagi nyari tempat untuk partner dan sebagainya. Syukur udah ada, cuman tinggal cari location aja gitu. Nyari lokasi yang tepat gitu loh. Tempatnya harus strategis. Betul. Dan menu yang ditawarkan juga harus harus benar-benar. Gue udah concern banget. Cuman aku mau nanya nih, kalau restoran itu kan biasanya kan menawarkan menu-menu yang spesial. Betul. Nah kalau misalnya menurut chef nih ya, saya nggak tahu. Kalau dunia bisnis itu kan biasa ada restoran, kita menawarkan menu spesial, tapi di samping perlu nggak sih ada tambahan, misalnya di restoran itu harus ada sesuatu tambahan apa biar tempatnya jadi happening, jadi apa kayak gitu. Apakah memang yakin hanya menu itu yang bisa jadi andalan untuk orang datang? Kita ngomong restoran ya? Iya, restoran. Ya, maksudnya soalnya kan ada level-level. Ada levelnya beda-beda gitu restoran. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah dan menengah ke atas sedikit gitu. Tergantung kita mau di level mana. Betul. Kalau kita mainnya menengah dan ke atas, itu harus punya karakter restorannya. Jadi nggak bisa jualan semua seperti kayak makanan kafe. Kalau nggak sama aja kalah saingan. Iya. Ya, gitu. Oke. Wah, jadi dia yang bawa nggak enak nih. Gimana sih nih? Nah, dari sini aja ya. Ya, siap. Ya, nih, pinggirkan. Iya. Cet. Nah. Jadi udah boleh nyicipin. Boleh, silakan, dulu, silakan. Anggap rumah sendiri. Oh ya? Langsung. Kayak ini dah. Enak. Ini enak nih, pas. Sengaja saya pakai ricotta supaya dia tidak terlalu asin gitu loh, dan tidak terlalu matah. Iya. Jadi pas. Ini ya. Wah. Ini kayaknya cocok nih buat restoran aku. Cukup oke. Jatuhnya kayak finger food ya? Ya. Langsung ada. Ini asistennya sini nih. Gua ajarin Zumba dulu. Kenapa? Mau aku ajarin Zumba. Siapa? Asisten. Asisten masak? Yang tadi? Yang tadi, mana sih panggilnya? Seriusan? Serius. Biar nanti kalau disuruh-suruh gesit, terus kalau misalnya, kamu kesini, ambil ini, langsung trot. Prancis, ini Gua kasih gerakan satu aja buat dia. Satu dua gerakan aja. Sini mana? Satu dua gerakan. Di mana? Sini. Tuh, kenalan dulu. Namanya siapa? Yusuf. Oh beneran, Yusuf. Oh, kamu biasa olahraganya apa? Yoga. Oh, kalau yoga kan nggak ada pakai musiknya kan slow. Sedikit ya. Ini namanya gerakan Beto Shuffle. Tangannya gini, kayak mau motong. Set. Nah. Kuda-kudanya gimana? Kuda-kudanya kayak kakinya. Dia udah jago nih. Set. Tangannya satu lagi di sini. Ke kanan. Ke kiri. Kanan lagi. Kiri lagi. Selang dua-dua. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capek dong kalau chefnya nggak ikut. Ikut. Lagi juga bentar lagi gua ajak Zumba juga. Tenang aja kalau saya. 5, 6, 7, go. Kanan, kiri. Asik. Nah, lo kan nggak bisa stres tuh. Kalau misalnya chef lo bilang, ini kemana lu? Ribet tuh. Musik apa sih gini. Nah, sekarang, gua minum dikit. Zumba dulu gitu kan asik kan? Iya. Gitu. Thank you banget. Tos dulu dong. Bagus. Nggak rugi. Punya asisten gitu. Luar biasa. Akhirnya
Thank you banget, Chef. Aduh, udah ngundang aku kesini, dapat inspirasi baru. Tadi antara bikin dia supaya lebih gesit, semangat, hilangin stresnya dia, tawa-tawa juga. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Namanya Yusuf. Yusuf. Nama aslinya Yusuf. Thank you tuh. Thank you Yusuf. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, Zumba lagi.